Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Himatun Aliyah, mahasiswa program studi Agroekoteknologi, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pandangan pribadi tentang penggunaan bahasa campuran dan kesalahan ejaan dalam media sosial dan percakapan sehari-hari di kalangan mahasiswa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, lambang identitas nasional, dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan besar dalam cara berkomunikasi. Teknologi memudahkan kita dalam menyampaikan sebuah informasi dengan cepat, menembus batas ruang dan waktu, dan membuka peluang untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai daerah maupun negara. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa berkomunikasi melalui percakapan langsung maupun menggunakan media sosial melalui platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Bagi mahasiswa, media sosial menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari untuk berkomunikasi dengan teman, mengatur kegiatan organisasi, hingga menyebarkan berbagai informasi akademik dan kegiatan kampus. Pada akhirnya, media sosial menjadi ruang baru tempat bahasa Indonesia digunakan, dipelajari, dan diuji. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial menunjukkan adanya perubahan pola kebahasaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Di satu sisi, media sosial memberi ruang kreatif bagi generasi muda untuk berekspresi dengan bahasa Indonesia secara bebas. Di sisi lain, kebebasan ini sering membuat kaidah bahasa diabaikan. Munculnya kebiasaan berbahasa campuran, terutama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, menunjukkan bahwa media sosial telah merubah pola kebahasaan generasi muda. Saat ini, generasi muda sering menggunakan bahasa campuran saat percakapan secara langsung dengan teman ataupun percakapan melalui platform media sosial. Di beranda media sosial, komentar dan pesan sering dijumpai bahasa gaul serta berbagai bentuk singkatan-singkatan yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia baku. Kebiasaan ini kemudian terbawa hingga ke percakapan langsung di kelas, kantin, maupun lingkungan kampus, sehingga bahasa campuran menjadi sesuatu yang terasa biasa dan wajar di kalangan mahasiswa. Kebiasaan menggunakan bahasa campuran mencerminkan bahwa mahasiswa telah terbiasa dengan kosakata asing, khususnya bahasa Inggris yang relevan dengan tuntutan era globalisasi. Kemampuan memahami dan menggunakan bahasa asing merupakan modal penting dalam menunjang kegiatan akademik maupun pengembangan karir di masa depan. Namun, apabila kebiasaan ini dilakukan secara berlebihan tanpa kesadaran terhadap konteks dan kaidah kebahasaan, bahasa Indonesia berpotensi mengalami pergeseran fungsi serta kehilangan perannya sebagai bahasa utama dalam komunikasi antar mahasiswa. Kondisi ini tidak berarti bahwa penggunaan bahasa harus selalu bersifat kaku dan formal, melainkan menuntut kemampuan untuk menyesuaikan ragam bahasa secara tepat sesuai dengan situasi, tujuan komunikasi, dan norma kebahasaan yang berlaku. Oleh karena itu, sikap bijak dalam berbahasa menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara penguasaan bahasa asing dan pelestarian bahasa Indonesia. Masalah kedua berkaitan dengan kesalahan ejaan dalam penulisan. Di kolom komentar maupun di pesan singkat, masih sering dijumpai penggunaan bentuk bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dalam konteks percakapan santai, penyimpangan tersebut kerap dianggap wajar karena bersifat informal. Permasalahan mulai muncul ketika penggunaan bahasa campuran dan kesalahan ejaan dalam penulisan diterapkan pada konteks yang menuntut pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar. Situasi tersebut terjadi dalam kegiatan presentasi di kelas, penulisan sebuah laporan, maupun penulisan karya ilmiah. Apabila bahasa campuran tetap digunakan, pesan yang disampaikan berpotensi menjadi kurang dipahami oleh sebagian pembaca maupun pendengar, serta dapat mengurangi kesan profesional.
Selain itu, kesalahan ejaan seperti penulisan kata yang tidak baku, penghilangan huruf, serta penggunaan tanda baca yang tidak tepat dapat mengurangi kejelasan makna dan menurunkan kualitas tulisan. Kondisi ini mencerminkan rendahnya ketelitian dan kedisiplinan dalam berbahasa Indonesia. Mahasiswa yang seharusnya mampu menerapkan penggunaan bahasa sesuai kaidah justru menunjukkan kurangnya kecermatan sehingga peran sebagai teladan dalam berbahasa tidak tercermin secara optimal. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan penggunaan bahasa dengan konteks komunikasi yang dihadapi, bukan sekedar mengikuti kebiasaan berbahasa yang telah berkembang di media sosial. Penggunaan bahasa campuran dan kesalahan ejaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kuatnya pengaruh budaya populer dan konten di media sosial yang kerap menggunakan campur kode serta bahasa gaul tanpa memperhatikan kaidah kebahasaan. Yang kedua, rendahnya minat membaca teks berbahasa Indonesia yang baik seperti buku, artikel ilmiah maupun berita berkualitas. Ketiga, adanya anggapan bahwa yang terpenting adalah saling mengerti, sehingga kaidah bahasa dianggap tidak terlalu penting. Salah satu faktor yang mendorong penggunaan bahasa campuran ialah pengaruh budaya dan keinginan untuk terlihat modern. Banyak konten kreator, film, dan lagu yang menggunakan campuran bahasa sehingga gaya tersebut dianggap sebagai sesuatu yang keren dan mengikuti tren. Selain itu, minimnya teguran serta kurangnya keteladanan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan sekitar menyebabkan kebiasaan ini dibiarkan dan akhirnya dianggap sebagai hal yang wajar. Kebiasaan berbahasa mencerminkan sikap seseorang terhadap bahasa yang digunakan. Apabila bahasa asing terlalu sering digunakan dan diutamakan dalam komunikasi sehari-hari, hal ini dapat menurunkan rasa bangga dan sikap menghargai terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Rasa bangga terhadap bahasa Indonesia seharusnya tercermin melalui kemampuan dan keberanian menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, khususnya dalam komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Berbahasa yang baik akan mencerminkan pola pikir yang terstruktur serta sikap yang santun. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang sembarangan tanpa disadari dapat menyebabkan menurunnya kualitas komunikasi dalam masyarakat. Mahasiswa dapat memulai upaya pelestarian bahasa Indonesia melalui langkah-langkah sederhana. Pertama, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa dalam unggahan media sosial yang bersifat serius dan informatif, seperti pembahasan isu sosial, pendidikan, maupun kegiatan kampus. Kedua, membangun kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang jelas dan terstruktur dalam diskusi kelas maupun organisasi tanpa menyisipkan kosakata bahasa asing. Ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa tidak semua bentuk komunikasi perlu menampilkan nuansa kebarat-baratan, karena ketepatan dan kecermatan berbahasa Indonesia juga mencerminkan kecerdasan serta kemampuan dalam berpikir kritis. Bahasa campuran di kalangan mahasiswa merupakan fenomena yang wajar di era globalisasi. Namun, perlu disikapi secara bijak. Penguasaan bahasa asing tetap penting dan dapat digunakan sesuai kebutuhan, terutama dalam konteks akademik, tanpa mengesampingkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Selain penggunaan bahasa campuran, kesalahan ejaan dalam penulisan juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Kekeliruan dalam penulisan kata, penggunaan tanda baca, serta pemilihan bentuk kata yang tidak baku sering muncul akibat kebiasaan berbahasa informal di media sosial dan percakapan sehari-hari. Apabila hal ini terus dibiarkan, kesalahan tersebut dapat terbawa ke ranah formal dan menurunkan kualitas komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai kaidah, baik dalam aspek pemilihan bahasa maupun ketepatan ejaan. Pada akhirnya, para pengguna bahasa dihadapkan pada pilihan untuk menjadikan bahasa Indonesia sekedar pelengkap di antara bahasa lain atau tetap mempertahankan dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kuat dan bermartabat di negeri sendiri. Demikian pembahasan mengenai penggunaan bahasa campuran dan kesalahan ejaan di kalangan mahasiswa.
Melalui video ini, diharapkan tumbuh kesadaran untuk bersikap lebih bijak dan cermat dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada konteks akademik. Semoga bahasa Indonesia tetap terjaga martabatnya sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.